Ya, mungkin sering kita temui kepada siswa misalnya yang barusan kita alami tadi kan, bahwa fokus sekolah kita ini kan untuk meningkatkan motivasi siswa kita hadir ke sekolah. Nah, kemudian ketika penilaian akhir kita berbagi raport, ada bahwa siswa yang notabene jarang turun atau motivasinya kurang mendapatkan hasil pembelajaran yang hasil raport yang lebih tinggi hasil akhirnya itu dari keseluruhan mata pelajaran dibanding dengan siswa yang rajin turun. Nah, ini tentu adalah suatu dilema kan bagi kita, artinya dan satu hal bahwa kita adalah supaya tujuan kita anak-anak kita rajin turun, artinya kita memberikan penghargaan kepada anak yang rajin turun. Di hal yang kedua, kenyataannya ketika kita kasih evaluasi bahwa anak yang notabene agak kurang turun tapi nilainya tinggi, walaupun kita harus memutuskan nih apakah memang mana fokus kita nih, apakah fokus ke memang motivasi tadi bahwa siswa yang rajin turun ini walaupun nilainya rendah kita tinggikan, atau siswa yang ini agak kurang turun. Kan kita belum tahu deh alasan dia kurang turun, karena sekolah kita ini kan memang sekolah khusus, barangkali saja dia memang ada keperluan yang bisa kita maklumi sehingga tidak turunkan seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu dilema. Kira-kira keputusan Bapak apa Pak di antara tentu keputusannya kita tidak bisa. Nah, namanya dilema tentu itu kan benar-benar ya. Iya. Ketika kita mengambil misalnya yang rajin turun kita kasih tinggi misalnya, dan atau yang yang kurang turun kita ini juga kan, kedua keputusan kan ini sama-sama benar ya. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut memang susah kalau memang tidak terbuat, tidak ada di atas itu. Nah, seperti itu. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah ini, kemudian terutama terhadap kasus-kasus yang dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut, Pak? Kira-kira adakah langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Bapak lakukan? Kita tidak menyangka juga bahwa ada semacam kegiatan yang mendadak seperti itu. Nah, akan datang solusinya, ya akan datang harus dicatat kembali bahwa bulan berapa itu kegiatan tersebut memang harus dilaksanakan. Nah, sebelumnya harus dimasukkan di atas, karena yang sebelumnya itu tidak kita masukkan. Nah, jadi harus diingat, itu dicatat kembali, direkam kembali bahwa itu nama kegiatan yang harus dilaksanakan. Nah, yang akan datang harus dibuat seperti itu supaya nantinya akan datang tidak terulang kembali. Kemudian kira-kira selama ini Bapak anggap efektif nggak keputusan seperti itu, Pak? Kalau menurut saya seperti itu, ya di pihak lain ya agak beda dengan pendapat kita ya. Cuma alangkah baiknya kebijakan kita harus seperti itu, karena kegiatan tersebut memang harus dilaksanakan, sedangkan yang ada itu kan tidak terbuat di RKS. Itu bisa aja nanti ke depannya atau di bulan berapa untuk membayarnya kembali. Artinya dana talangan tadi kan dibayar kemudian. Nah, seperti itu. Berarti ini berbasis ini
Kalau secara prinsipnya itu berpikir berbasis dulu basic thinking, artinya kan masih ada rasa kepedulian untuk apa yang akan dihadapi. Kemudian ini lagi Pak, ada pertanyaan lagi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari pengambilan keputusan tersebut? Dari misalnya Bapak menggunakan dana talangan tadi, mungkin ada tantangannya, kira-kira ada pro dan kontra apa dari pengambilan keputusan tersebut? Kalau tantangan ini misalnya Pak, salah satu baik, yang satunya baik juga. Misalnya contohnya ini sampai hari ini dana bantuan operasi sekolah belum cair, dan bagi guru-guru yang sertifikasi pun belum cair. Nah, sedangkan madrasah ini memerlukan dana, dan guru yang sertifikasi tadi pun memerlukan dana. Apabila guru yang sertifikasi tadi gajinya tidak dibayar pada bulan tertentu, maka dia akan merasa tidak nyaman. Dengan misalnya kita perlu kita ketahui bahwa menuju ke madrasah aliyah ini perlu uang, perlu minyak, perlu bensin, perlu pertalite dan sebagainya. Di samping itu juga kita perlu kebutuhan di rumah. Nah, untuk mengatasi masalah ini, untuk dana BOS belum cair, guru-guru itu harus digaji. Nah, ini kan dilemanya dia perlu uang, sedangkan sekolah belum cair dana bosnya. Nah, ini salah satu solusinya, ini ulun dengan berkonsultasi dengan istri di rumah, ini guru ini perlu dana. Nah, dana gajian dari bos, walaupun bosnya belum cair. Nah, jadi di inisiatif saya sendiri bahwa guru yang belum cair tadi, dana bos yang belum cair tadi, gurunya belum digaji, ini ulun yang akan memberikan gaji dulu, meminjami dulu, menalangi dulu, agar kehidupannya dan dalam kehidupan sehari-hari serta proses untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Ya, begitu juga dengan guru yang sertifikasi. Ini kan belum cair, sedangkan dia satu-satu pencarian itu. Nah, ini juga diberikan dana talangan dari ulun pribadi